Omset per bulan kisaran 100 jutaan sampai 160-an. Saat ini saya menjalankan usaha bisnis online, jualan online untuk produk-produk terutama di pakaian musim dingin ya, lebih ke jaket winter untuk anak-anak usia mulai dari newborn sampai dengan usia 10 atau 11 tahun. Produknya saya ngambil dari Cina, impor langsung dari sana. Untuk contoh jaketnya, nah ini saya ambil beberapa contoh aja ya. Jadi produknya memang ada lumayan banyak variasi. Contoh jaketnya seperti ini, Pak. Contoh jaketnya seperti ini. Jaketnya sangat tebal, sangat tebal. Dalamnya juga bulu sintetis, bulunya sangat halus. Dan yang lebih menjadi keunggulan, nah ini lihat dulu detailnya ya. Detailnya tuh seperti ini dalamnya. Jadi pas dipakai sama anak-anak itu nggak bikin gatel, karena sangat lembut. Kalau pernah tahu boneka beruang yang gede, yang kalau dipegang halus, nah ini kayak gini lah. Jadi pas kena ke kulit anak itu, anak juga merasa nyaman, merasa hangat. Nah, salah satu keunggulannya lagi kalau untuk jaket yang satu ini dia bahkan bisa bolak-balik. Nah, jadinya seperti ini. Ini juga bisa tahan sampai dengan suhu minus 10 derajat. Misalnya mau dibawa ke daerah-daerah bersalju, ke luar negeri yang memang suhunya di bawah 0 derajat. Nah, ini bisa pakai jaket ini. Memang pelanggannya lebih banyak ke pelanggan-pelanggan yang mau ke luar negeri atau yang mau ke liburan ke Snow World, kan juga ada ya kalau di Indonesia Snow World. Jaket yang model lain contohnya seperti yang ini. Nah, itu apa itu? Ini juga sama jaket winter. Juga? Jaket winter juga, tapi ini dalamnya bukan bulunya, bahan parasut. Ini lebih panjang lah ya, bawahnya itu bisa sampai setengah paha anak, atau kalau anaknya nggak besar-besar banget bisa sampai dengkul. Dia bisa tahan, kalau yang ini bisa tahan sampai dengan suhu minus 5 derajat. Nah, ini juga sama, ini juga best seller juga, ini sama kayak yang ini. Dia luar dalamnya parasut, jadi anti air. Kalau yang satu lagi nih, ini yang model lain lagi. Ini biasanya untuk baby, ada usia mulai dari newborn sampai dengan usia 3 tahun atau 4 tahun. Ini langsung nyambung sampai ke kaki. Oh iya, ada kakinya. Jadi, ya, ada celananya ya. Betul. Kalau orang bilang mah ini namanya jumper ya. Jumper ini bisa tahan sampai suhu minus 5. Dalamnya bahannya beda lagi, bukan parasut. Kalau yang pertama tadi kan bulu, kalau yang ini parasut. Nah, kalau yang ini dalamnya namanya fleece. Kalau ini lebih ke hangat sih, tetap nyaman di kulit anak, nggak bikin gatel, dan lebih hangat aja kalau ini kayak bahan selimut gitu, Pak. Berapa harganya itu? Yang ini 360-an. 360 atau 380, saya agak lupa. Ini 280. 280. Kalau yang ini 250.000. Untuk saat ini memang masih fokus ke anak-anak sih. Lebih fokus ke anak-anak. Ya mudah-mudahan kedepannya nanti bisa melengkapi sampai yang dewasa. Tapi memang keterbatasan modal ya. Modalnya kayak gini juga lumayan besar, Pak. Kenapa kok lebih ke anak-anak? Karena memang penggunaan untuk anak-anak itu biasanya lebih cepat perputarannya. Gede dikit udah harus beli lagi. Jadi peluang pasarnya itu lebih besar, Pak. Tantangan saat memulai bisnis itu pertama itu saya ada kesalahan di riset pasar ya. Riset pasar. Jadi awal-awal jualan saya nggak langsung jualan jaket-jaket yang sekarang ini seperti yang sudah jalan sekarang. Kalau sekarang kan udah kelihatan lebih ke jaket-jaket anak. Kalau pertama kali saya memulai bisnis itu saya masih campur-campur barang-barangnya. Ada jaket cuma ada satu, kemudian ada setelan anak-anak, ada sepatu karet, sepatu hujan, ada jas hujan, terus ada lagi gaun ulang tahun. Mungkin itu kesalahannya adalah yang menurut saya agak fatal ya, karena barangnya itu campur aduk. Kalau orang bilang mah palu gada ya, apa ya lu mau gue ada gitu ya. Jadi di situ orang si calon pembeli ini mungkin bingung nih sebenarnya jualannya apa, produknya tuh lebih fokusnya kemana. Nah, karena produknya campur-campur, akhirnya di awal-awal itu baru kita lihat lebih banyak yang mana sih yang dicari sama orang.
lebih banyak mana barang yang lebih sering keluar tuh yang mana produknya. Ternyata yang lebih sering keluar, yang banyak tanya adalah jaket-jaketnya. Jadi beberapa bulan awal mulai jualan itu banyak produk-produk yang nggak bisa keluar. Jadi memang nggak banyak yang tanya. Bahkan sampai sekarang nih saya udah jalan hampir 2 tahun. Ada satu produk tuh yang sama sekali belum terjual, itu juga masih ada. Itu karena memang awal itu masih campur aduk sih Pak. Itu tantangan yang pertama, kita harus riset pasar menurut saya. Jadi benar-benar kita tentukan kita mau fokusnya kemana, jualannya apa, baru nanti kita perbanyak produknya itu. Nah kalau kemarin memang pas sudah jalan beberapa bulan, baru yang ternyata kok yang lebih laku jaketnya, barulah kita cari variasi-variasi model-model jaket yang lain-lain. Proses impornya saya pakai jasa titip. Kalau biasa dibilang itu namanya just tip gitu ya, mungkin lebih dikenalnya gitu. Itu pakai jasa titip. Jadi kita minta tolong ke pihak just tipnya atau forwardernya untuk membelikan produk-produk apa nih yang mau kita beli. Kita kasih tahu link produknya yang ini, kemudian negosiasi masalah shipping sellernya. Shipping seller itu adalah biaya pengiriman dari gudang atau dari supplier di sana ya, tempat produksinya, sampai ke pelabuhan di Cina. Itu saya yang negosiasi. Nah nanti si forwarder yang memang akan memproses. Jadi lebih mudah sih ya kalau menurut saya tuh. Kenapa pakai just tip? Karena lebih minim resiko dan lebih mudah. Kita juga nggak capek karena kita tinggal tunggu aja sampai produknya itu sampai ke rumah. Keuntungan yang saya dapat kenapa pakai just tip itu yang pertama, tentu kita nggak terlalu repot. Yang kedua, resikonya itu kecil. Karena terus terang pernah juga kejadian saya beli jaket, mungkin ada berapa ratus pieces jaket. Yang dikirim sama si suppliernya itu adalah batu hias. Itu pernah kejadian seperti itu, yang dikirim batu hias. Salah kirim? Entah salah kirim atau memang sengaja, saya nggak tahu ya. Mungkin dia udah tahu nih dikirimnya ke Indonesia. Kirim aja barang yang lain, kan nanti pasti pas kita terima prosesnya akan ribet ya, namanya beda negara, kita udah bayar, barang udah diterima, nanti kan duitnya udah cair. Nah, saya menghindari hal itu. Itu kalau misalkan mandiri mungkin akan lebih sulit untuk proses returnya, untuk pencairan dananya kembali. Misalkan kita minta supaya dana kita balik karena barangnya nggak sesuai. Itu kan agak ribet karena beda negara. Nah, dengan menggunakan just tip yang saya jalankan sekarang, nah si pihak just tipnya ini bertanggung jawab penuh. Sesuai dengan pesanan? Iya, selama barangnya itu nggak sesuai, bisa pihak balik. just tip akan ganti 100%. Jadi alasan utamanya, yang pertama ya tentu minim resiko, yang kedua kenyamanan. Jadi kita memang udah tinggal tunggu aja sampai di rumah, nggak perlu ngurus bea cukainya karena sudah ada pihak yang ngurusin bea cukainya tersebut. Nah prosesnya gimana nih? Buka dulu aplikasinya yang kita mau pakai di Cina itu kan sama kayak di Indonesia. Di Indonesia ada Shopee, ada Lazada, ada marketplace lain lah. Nah di Cina itu ada marketplace-nya tuh banyak juga sama. Ada Alibaba, ada Taobao, ada 1688, ada apa lagi? Ada beberapa marketplace, itulah marketplace besar ya. Katakanlah Alibaba ya. Itu kan marketplace yang bisa kita akses lewat website. Nah, saat kita sudah menemukan produk yang mau kita beli, linknya itu nanti tinggal kita copy paste aja, masukin ke linknya si Just Tip. Jadi tinggal mirroring aja sih. Saat kita masukin linknya si Alibaba ke websitenya si Just Tip tadi, itu nanti langsung keluarlah produk-produknya Alibaba dengan bahasa Inggris. Jadi langsung berubah juga bahasa Inggris. Jadi pakai bahasa Inggris ya, mau ditranslate ke Indonesia juga kan itu tinggal kita coba aja lah di website, itu bisa ya. Baru nanti keluar harganya berapa, terus yang mau dipesan warna apa aja, stoknya yang size berapa aja, itu semua sudah sama seperti yang ada di websitenya Alibaba gitu. Nah, cuman yang jadi pembeda di sini adalah di Just Tip itu harganya sudah di markup Pak biasanya. Cuma Just Tipnya itu? Just Tipnya, jadi dia sudah naikin harga daripada harga di website aslinya. Waktu saya tanya, ini kan kursnya nggak sekian, kok harganya naik sih? Dia bilang itu untuk mengantisipasi kalau terjadi perubahan kurs yang tiba-tiba tahu-tahu naik, tahu-tahu turun. Sehingga dengan dia naikin sedikit, dia bertanggung jawab bahwa produk yang kita pesan pasti bisa dibeliin. Bisa sampai berapa itu biasanya naiknya itu? Dari harga, pernah ngecek nggak?
Perubahannya nggak jauh sih ya, paling sekitar 100, 200 rupiah, 300 rupiah. Tapi pernah juga yang naiknya itu sampai 1.500, Per piece? 2.000 per piece-nya? piece ya, per piece. Oh, nggak terlalu besar ya? Nggak terlalu besar, cuman kan kalau belinya banyak ya lumayan juga, bisa nyampe 1 juta, 2 juta selisihnya gitu. Jadi order hari ini sama order besok harga itu bisa beda. Bisa beda ya? Betul. Tergantung kursnya ya? Betul, tergantung kursnya yang berjalan itu. Untuk memulai bisnis seperti ini, memulai nih, kira-kira Memulai. butuh modal berapa tuh? Tergantung produk yang mau kita jual. Katakanlah inilah. Ya, katakanlah jaket ya. Kalau jaket ini saya lumayan besar ya lah ya, kalau jaket. Dulu pertama kali saya belanja itu 80 jutaan. 80 jutaan. 80 juta ya? Nah, itu ongkos kirimnya, belum ongkos kirimnya, itu 80 juta baru produknya aja. Produknya aja ya? Belum ongkos kirimnya. Itu yang masih produknya campur-campur ya. Kalau udah fokusnya di jaket, itu biasanya sekali restock bisa sampai 100 juta sih Pak sebulan. Selain ini, menurut Mas Anwar, apa yang kira-kira masih dicari di pasaran? Oh, yang saya lihat sih yang banyak orang cari kalau dari Cina itu biasanya perabotan rumah tangga, perabotan dapur. Dia juga banyak jual produk-produk yang unik kayak asahan. Yang di kita tuh mungkin modelnya masih manual, di sana tuh dari Cina tuh modelnya udah ada gagang, tinggal begini-gini aja berapa kali udah tajam. Jadi memang produk-produknya memang banyak variatif dan unik-unik gitu, yang out of the box lah ya kalau kita bilang. Kalau untuk fashion sendiri, menurut saya sih masih bagus lah ya pasarnya. Dan untuk kualitas ya, dengan kualitas yang seperti ini nih, kalau misalnya ngambil produk branded ini, saingannya ini bisa dijual sampai 1 juta Pak. Nah yang saya ini jual cuma 360. Itulah kenapa kok ngambil dari Cina, ya itu tadi, dari harga itu dia biaya produksinya atau itu lebih murah sehingga bisa bersaing dengan produk-produk branded yang harganya bisa mahal. Untuk ngelihat bagus atau tidaknya, yang pertama ya kalau kita beli online kan kita nggak bisa ya megang nggak bisa megang ya. Bisa megang. Kalau kita bisa megang ya tentu kita dari bahannya, bahan parasutnya seperti apa, gitu. Kalau ini kan polyester nih, parasutnya halus premium. Kemudian bahan dalamnya seperti apa. Kalau ini fleece ini benar-benar hangat banget buat kulit tuh, halus jadi kayak selimut gitu ya kalau fleece tuh. Kemudian isiannya, nah isiannya ini padat apa enggak, tebal apa enggak, ini kan yang bisa menentukan ketahanan dengan suhu yang kita pakai itu, daerah itu suhu berapa, ini yang menentukan nih dia kuat apa enggak di suhu segitu ya ini. Dari bahannya sama isiannya. 3 lapis ya? Iya, ini ada 3 lapis nih, bahkan ada lapisannya lagi sebenarnya di dalamnya itu. Ini apa ini? Kalau ini fleece-nya. Dalamnya bahan itu apa namanya nih? Kalau yang ini fleece. Fleece. Ya, yang putih ini. Kalau ini parasut premium atau polyester. Nah, di dalamnya itu kalau saya tanya si supplier, dia bilangnya adalah kapas mutiara. Kapas mutiara. Tapi kalau saya pernah ada sisa-sisa isian yang keluar itu, kalau saya pegang ya semacam dakron lah. Ini juga sama. Kalau ini ini yang bisa bolak-balik tadi ya? Iya, ini yang bolak-balik. Kalau ini bahannya kan ada bulu sintetisnya. Luarannya sama parasut juga, parasut premium. Ini bisa buat di luar. Betul. Ya di dalam ini. Saya pemasaran masih fokus di jualan lewat e-commerce ya, lewat online Pak. Marketplace juga? Lebih besarnya itu di Shopee. Shopee ya? Shopee sama Tokopedia itu yang lumayan banyak pelanggannya. E-commerce yang lain saya tetap ada, meskipun belum maksimal ya penjualnya, belum optimasi lah ya. Kalau misalnya nggak maksimal itu biasanya optimasinya yang kurang. Tapi dari awal memang saya mempelajari algoritmanya itu di Shopee Pak. Shopee yang paling banyak? Memang dari awal mau bisnis itu saya udah pelajari dulu algoritma di Shopee itu gimana caranya supaya bisa mendatangkan traffic, bisa menjadi closingan ya, jadi penjualan. Itu saya belajar dulu yang di Shopee. Jadi kalau untuk sekarang fokusnya di online. Persaingan di marketplace, kalau menurut saya persaingan di marketplace untuk fashion itu bisa dibilang berdarah-darah Pak. Kenapa kok berdarah-darah? Karena memang bersaing banget. Bersaing banget itu artinya orang yang menjual itu sangat banyak. Sangat banyak penjual-penjual yang menjual produk serupa. Jadi saat kita lagi cari jaket winter, katakanlah dia sudah masuk nih ke toko kita, lihat-lihat produk kita. Kemudian dia tanya lewat chat kan ya, kalau di Shopee misalnya.
Dia chat ke penjualnya, halo produknya masih ada nggak, ready nggak? Kalau kita telat jawab si pertanyaan si pembeli itu di bawahnya, kalau di marketplace itu kalau kita scroll ke bawah, itu udah muncul lagi tuh produk-produk jaket-jaket yang dari toko-toko lain. Nah, ini yang bisa membuat customer itu pindah ke toko lain kalau misalnya kita nggak cepat respon. Nah gitu, jadi kalau persaingan saya bilang berdarah-darah itu karena memang penjualnya atau pemainnya itu banyak di Shopee atau di Tokopedia atau di marketplace yang lain. Mengatasinya ya itu tentu kita harus responsif. Jadi fast respon ya, saat ada chat masuk, ada notifikasi yang bunyi gitu ya bahwa ada chat dari pembeli, itu harus segera kita respon, segera kita jawab, ya kak produknya ready, kakak cari usia berapa. Nah saat kita balas itu kalau bisa jangan kaku, ada pertanyaan yang membuat dia tuh harus balas chat kita. Misalnya kita tanya, kakak cari untuk usia berapa berat badan anak kakak, kita bantu cari estimasi size yang sesuai. Jadi ada pertanyaan yang kita lemparkan ke calon pembeli supaya kita jadi komunikasi yang aktif gitu. Nah dari situ nanti kalau emang udah komunikasinya jalan, kemungkinan besar untuk check out itu ya ada peluang gitu Pak. Kalau tips untuk berjualan di marketplace itu benar-benar harus konsisten, harus di manage setiap hari. Kita harus kalau ibaratnya kalau toko offline lah ya, toko offline itu kan kita harus desain kita rapiin supaya menarik, etalasenya seperti apa supaya orang itu bisa catching, wah ini ada toko ini nih, sampai orang mau masuk, ibaratnya kayak gitulah. Sama di marketplace pun sama seperti itu, etalasenya itu kita rapihin, foto-fotonya, foto produknya itu harus bagus ya, yang bagus-bagus, yang detail, informasinya harus jelas, size chart-nya harus jelas. Kemudian yang nggak kalah penting lagi ya, tentu kita harus tahu ilmunya Pak. Ilmunya itu ya misalnya ulasan pelanggan itu pasti sangat mempengaruhi orang itu mau beli atau enggak. Kalau terlalu banyak ulasan-ulasan yang negatif, yang kasih bintang 1 dengan kalimat-kalimat yang produknya jelek, produknya nggak rekomendasi, produknya nggak sesuai dengan foto, itu bakalan makin turun itu si produk itu. Karena saat orang udah masuk pun pas ngeliat ulasan, oh ternyata barangnya nggak sesuai, nggak jadi beli, pasti nyari ke toko lain. Kemudian tips yang lainnya ya mengikuti campaign gitu. Jadi ada campaign kayak 99, 10-10 atau biasa yang paling besar itu adalah 12-12 di bulan Desember. Itu ngikutin campaignnya, bikin promo, bikin diskon supaya kelihatan memang harganya itu beda daripada hari biasa. Seperti itu Pak, tips-tipsnya. Omset bisa sampai berapa per bulan? Omset per bulan kisaran 100 jutaan sampai 160-an lah. 100 juta, ya, 160 juta per bulan ya? Yang omset paling besar ya, 160. ada bulan-bulan tertentu itu sampai 160-an. Berapa persen keuntungan? Keuntungan? Oke teman-teman, terima kasih banyak. Semoga kisah saya ini bisa menginspiratif ya buat teman-teman semua yang baru memulai bisnis lewat e-commerce atau lewat marketplace. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Alhamdulillah jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.